Di sini saya akan menjelaskan materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi tiga kekuasaan negara. Yang pertama, legislatif, yang kedua, eksekutif, yang ketiga, yudikatif. Untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat dan sejajar yang sama satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi yaitu berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi. Aneka-ragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal di berbagai macam bentuk, dan inilah macam-macam bentuk demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik perhatiannya, demokrasi dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, demokrasi formal, yang kedua, demokrasi material, dan yang ketiga, demokrasi gabungan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bentuk demokrasi itu. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Untuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang dari bentuk demokrasi formal dan material. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berdasarkan ideologinya. Berdasarkan ideologi, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak ikut campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat yang mencita-citakan kehidupan yang tak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan terikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan. Selanjutnya, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibedakan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, yang kedua, demokrasi tidak langsung.
Saya akan menjelaskan tentang satu persatu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan tiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau secara undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan.